Selamat pagi Bu Jokan, perkenalkan nama saya Cornelius dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan bab 13 mengenai inventory management. Dan pada presentasi kali ini, kami akan mengangkat kasus agen Tirta Indah dan mengaplikasikan kasus tersebut pada teori di bab 13 ini. Agen Tirta Indah adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor air minum dan kemasan yang sudah berdiri selama 10 tahun. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki adalah 75 orang, jangkauan distribusi Jakarta, Tangerang, dan Depok. Alamat kantor berada di Bukit Cirendu Blok A 3 nomor 15, Pondok Cabe, Tangerang, Banten. Data yang digunakan adalah sekunder dan diambil berupa data penjualan dan data operasional biaya-biaya dari air mineral Aqua, jenis Aqua galon pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019 di agen Tirta Indah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang the role of inventory. Tujuan dari inventory management adalah untuk menjaga persediaan yang cukup dan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan juga mengefektifkan biaya. Dalam kasus ini, perusahaan agen Tirta Indah menyimpan inventory mereka di tempat yang sangat baik, sehingga tidak merusak kualitas dari inventory tersebut. Dengan dijaganya kualitas produk, akan membuat customer merasa puas terhadap produk yang telah dibelinya. Persediaan adalah kandidat yang jelas untuk pengurangan biaya. Tingginya biaya persediaan telah memotivasi perusahaan untuk fokus pada supply chain management yang efisien dan juga quality management perusahaan tersebut. Penganut quality management percaya bahwa persediaan itu harus diminimalkan. Persediaan barang atau air mineral yang dilakukan oleh agen Tirta Indah berdasarkan order atau permintaan dari pelanggan harus benar-benar terpenuhi supaya dapat memuaskan pelanggannya. Kualitas yang sangat dijaga dan juga inventory dari perusahaan agen Tirta Indah ini juga disediakan sesuai dengan berdasarkan permintaan pelanggan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang the effect of IT on inventory management. Pengaruh IT pada inventory management sangatlah besar karena teknologi dan perangkat lunak seperti contohnya sistem perencanaan sumber daya perusahaan, barcode, identifikasi frekuensi radio, EDI, dan juga data titik penjualan. Perusahaan dapat melacak dan menemukan inventory di seluruh supply chain perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk menemukan inventory di tempat lain selain fasilitas mereka sendiri, dan juga mengendalikannya dari jarak jauh atau menyuruh orang lain untuk mengendalikannya. Dalam kasus ini, tidak disebutkan perusahaan agen Tirta Indah menggunakan IT dalam melaksanakan inventory management tersebut. Tetapi, sangat besar kemungkinan perusahaan menggunakan aplikasi seperti Google Sheet atau semacamnya untuk mencatat keberadaan inventory, berapa produk yang dibutuhkan konsumen, dan juga produk yang masuk atau keluar selama proses pengiriman. Karena IT pada inventory management sangatlah berpengaruh besar untuk memudahkan pencatatan. Dengan memaksimalkan inventory management dengan IT, itu juga dapat membantu perusahaan mewujudkan moto dari agen Tirta Indah itu sendiri, yang adalah kepuasan pelanggan merupakan komitmen kami. Jadi selanjutnya inventory and quality management in supply chain. Dari kata itu sendiri, inventory and quality yang di-manage bersamaan. Jadi apa sih inventory management yang dimaksud di sini? Yaitu pada saat konsumen ini memesan, stoknya itu selalu ada. Nah di sini dari agen Tirta ini gimana caranya supaya stok itu selalu ada. Nah itu manajemen yang baik yang dilakukan oleh agen Tirta supaya stoknya selalu ada. Yang selanjutnya itu quality management. Quality management ini itu berhubungan dengan inventory management yang tadi saya sebut sebelumnya. Karena stok yang selalu ada, maka kualitas pelayanan pun terjamin, di mana konsumen dapat selalu membeli Aqua galon tersebut di agen Tirta. Jadi selanjutnya pada saat stok itu menaik atau permintaan dari konsumen itu naik, maka akan lebih banyak stok yang akan disimpan oleh agen Tirta ini. Nah, tapi agen Tirta ini memiliki quality management, which is standar kualitas dari Aqua galon tersebut. Nah, walaupun semakin banyak stok atau Aqua galon yang akan disebarkan oleh dia pasti tetap akan mengecek defect seperti rusak atau enggak galonnya, terus kayak airnya itu berubah warna atau enggak, terus ada defect enggak, terus segelnya itu cacat atau robek enggak. Nah di sini karena dia melakukan hal seperti itu, maka akan terjadi zero defect. Lalu yang selanjutnya itu elemen of inventory management. Jadi elemen ini ada 5. Yang pertama itu raw materials. Raw materials itu bahan baku yang dibeli sama perusahaan terus disimpan ke inventory-nya itu. Lalu yang kedua itu purchase, part, and supply. Ini tuh suku cadang dan persediaan yang dibeli
untuk proses produksi, tapi disimpan dulu ke inventory. Yang 3 ini partial complete work in process, atau yang bisa disebut juga barang setengah jadi. Jadi misalnya untuk memproduksi suatu barang itu perlu prosesnya itu perlu 2 kali. Contohnya ini remote AC nih. Remote AC ini mungkin harus bikin bagian dalamnya dulu, komponen dalamnya, habis itu bikin casing bagian luarnya ini. Nah itu jadi barang pas tengah jadi, pas dibikin pas bagian tengahnya ini terus udah jadi, disimpan dulu ke inventory, baru dilanjutin ke proses selanjutnya kayak gitu. Lalu yang selanjutnya itu items being transport. Nah ini tuh seperti sesuai dengan case yang ada di Aqua, di Agen Tirta ini. Jadi Agen Tirta ini tidak memproduksi barang apapun, jadi dia itu sebagai agen Aqua, Galon, dan beberapa produk lainnya. Jadi dia tuh menerima produk jadi dari Aqua dan dia jual kepada konsumen. Nah, items being transport, dari kata ini kita bisa tahu kalau misalnya itu barang yang diberikan atau yang diangkut dari pihak eksternal dan kita simpan lalu kita masukkan ke inventory. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Agen Tirta. Lalu yang selanjutnya adalah tools and equipment. Ini tuh kayak peralatan yang digunakan oleh untuk proses produksi, dan perlengkapan juga yang digunakan untuk proses produksi. Udah mengenai inventory control system. Pertama-tama secara harfiah kita mesti mengetahui dulu nih, kayak apa sih control system, inventory control system. Pada dasarnya itu adalah sistem bagaimana seorang perusahaan mengelola persediaan yang ada di perusahaan. Kayak kapan mereka mesti membelinya, atau berapa banyak sih barang yang mereka mesti miliki. Nah, pada dasarnya ada 2 macam hal sistem yang bisa digunakan. Pertama adalah continuous inventory system, atau biasa kita sebut juga perpetual, atau juga kadang ada orang mengatakan itu fixed order quantity. Sama halnya seperti kata fixed order quantity, di mana kita memberikan kepastian berapa sih jumlah barang yang mesti dipesan, bukan timeline waktunya. Nah, sebagai contoh nih, saya ada gambar di sini bahwa suatu perusahaan memiliki 2 jumlah pot. Nah, mereka tuh mengatakan, oh saya tuh minimal punya 3 pot deh, karena sekarang tinggal 2, saya masih pesan lagi. Sedangkan di vendor mengatakan, oh saya cuma bisa menjual kepada Anda setiap orang nih 9 buah. Atau gini, paling gampang kita menanggapi kayak contoh isu COVID deh. Jadi saya punya 2 buah masker, dan setiap kali saya mesti keluar, saya masih punya, cuma boleh dikasih sama pemerintah beli 9. Padahal bagi saya butuhnya 10, karena keluarga saya ada 10 buah gitu. Nah, saya cuma bisa beli 9. Sehingga di penyimpanan saya, yang tadi cuma 2 tambah 9. Jadi di tempat saya maskernya cuma ada 11 buah. Nah, tiba-tiba orang tua saya pakai, berarti berkurang 2. Berarti persediaan masker saya di rumah tinggal 9 buah. Nah, seperti itulah model perpetual, di mana kita cuma bisa dibatasin dengan jumlahnya barang. Tapi seberapa sering kita bisa belanja, itu nggak ditentukan. Kayak aku hari ini beli, besok beli lagi bisa juga. Nah gitu. Kelemahannya apa sih dari perpetual? Kelemahannya satu, kalau bagi perusahaan itu adalah ya pasti beban. Dimana beban mereka menyimpan akan semakin besar, sehingga ini akan membebani keuntungan mereka. Itu ini tidak baik. Tapi di sisi lain ada keuntungan juga. Keuntungannya adalah bahwa seperti barang-bahan yang krusial, seperti contohnya tadi saya pakai masker lah. Karena isu sekarang kan cukup penting nih menggunakan masker. Sama halnya di sini, kalau perusahaan itu kayak istilah underbill-nya, perlengkapan-perlengkapan krusial yang digunakan. Jika nggak ada ini, ya mereka nggak bisa kerja. Oleh karena itu, kadang continuous inventory bukannya membebani perusahaan tanpa sebab, tapi juga manfaatnya. Karena memang keperluan bahan itu tuh bukan dalam waktu yang bentar, tapi karena dipakai terus-menerus, sehingga memang butuh ada. Selanjutnya kita akan mengenal periodic inventory system. Di sini yang membedakan dengan sebelumnya adalah, kalau sebelumnya kita jumlahnya pasti, yang ini waktunya pasti. Nah, kita ambil contoh lagi seperti gambar di atas deh. Jadi ini adalah contoh 2 buah masker pada 1 April. Nah, pemerintah bilang ke masyarakat, oke, saya tidak akan membatasi Anda beli berapa, tapi intinya setiap kali 7 hari sekali, Anda bisa beli kepada saya. Cuma bisa 7 hari sekali, karena mungkin dari China, dari Korea itu cuma bisa kasih setiap 7 hari sekali, jadi Anda cuma bisa beli pada waktu tertentu. Nah, asumsinya gini, contohnya pada tanggal 1 saya cuma punya 2 masker. Nah, ini baru tanggal 1, sedangkan saya baru bisa beli lagi tanggal 7. Saya masih bagaimana seefisien mungkin menggunakan masker sebelum tanggal 7. Jadi pas nanti tanggal 7, saya langsung beli contoh 7. Maka inventory saya ada 9. Nah,
saya harus menggunakan 9 buah masker itu hingga tanggal 14. Tapi ceritanya, tiba-tiba ada om saya datang, tante saya datang, sehingga penggunaannya cukup besar. Tentu barang ini akan habis sebelum tanggal 14. Inilah kerugian dari bentuknya periodik. Karena ditentukan oleh waktu, karena terjadi kelangkaan dari suatu produk. Pada dasarnya, perusahaan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara, karena tidak dibatasi oleh kuantitas, mereka menggunakan data historical sebelumnya untuk melakukan pemasaran lebih lanjut, sehingga pas mereka udah nge-forecast selanjutnya sesuai, atau mungkin kadang juga nggak sesuai lah, pasti ada residu yang terjadi. Itu pun tetap mendekati di mana mereka menggunakan asumsi asal gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana perbedaan continuous dan periodik. Selanjutnya kita akan berpindah mengenai ABC Classification System. Apa sih ABC Classification System dan apa sih manfaatnya untuk inventory controlling system? Pada dasarnya ini ingin membagi suatu produk yang kita jual atau yang kita miliki dalam bentuk 3 kelas. Nah, ABC ini apa sih manfaatnya bagi perusahaan? Karena tentu kalau kita belajar suatu teori dan tidak tahu manfaatnya buat apa. Pada dasarnya kita ingin mengetahui seberapa penting beberapa produk kita dan juga seberapa kurang penting dibandingkan hal yang lebih penting. Di sini kita membagi jadi A, B, C. Istilah kelas A adalah kelas yang paling penting. Lalu kelas B adalah kelas yang menengah. Dan kelas C adalah kelas yang tidak begitu penting, tapi juga memiliki volume penjualan yang cukup baik. Dalam hal ini kita bisa lihat contoh dari buku juga, bahwa indikator yang untuk kita gunakan untuk menentukan kelas A, B, dan C adalah berupa 5-15% of unit, serta 70-80% of value untuk kelas A. Nah, dari sini kita bisa melihat kelas A itu adalah kelas yang lux gitu katanya. Karena mereka secara value 70-80% tinggi banget. Tapi secara kuantitas tentu kecil. Di kelas B adalah kelas yang menengah dan C itu adalah kelas yang dimana gak begitu bervaluable, 5-10% doang. Tapi jumlah barangnya itu sampai 50-60%. Jadi ya jika Anda bisa melihat bahwa sini sebenarnya ada sebuah pattern di mana bahwa kelas A itu memiliki jumlah barang lebih dikit namun memiliki value lebih besar. Sedangkan kelas C adalah bentuk yang barangnya banyak tapi nggak begitu bervaluable bagi perusahaan. Nah, manfaatnya tadi udah kita tahu nih, contohnya kayak oke, aku udah tahu nih ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C. Gunanya apa? Jadi sebagai contoh, saya sebagai pengelola atau sebagai manajer produksi, saya bisa menentukan bagaimana saya mengalokasikan sumber daya saya kepada produksi di kelas A, B, dan C. Saya tentu akan lebih memfokuskan kelas A, di mana memang lebih bervaluable, atau nggak mungkin saya juga akan ke kelas C, karena secara kuantitas banyak nih, karena visi misi kita menjual banyak barang, walaupun cuannya dikit pun nggak apa-apa gitu. Dia kembali lagi nanti bagaimana perusahaan tuh bisa melakukan strategi. Tapi sebenarnya mereka mengetahui bagaimana kelompok produk ini dikelompokkan gitu. Selanjutnya kita mesti lebih lanjut lagi nih, menggali apa sih kelas A, bagaimana sih kelas B dan kelas C. Untuk kelas A itu pada dasarnya tuh bukan cuma paling valuable, itu juga bisa karena biaya unitnya besar. Karena jika biaya unitnya besar, mereka akan mempengaruhi value-nya juga. Lalu kelas B itu adalah kelas yang cukup penting, tapi nggak begitu penting dibandingkan A. Lalu juga ada kelas C, di mana cenderung harga sedikit, tapi konsumsi untuk dari masyarakat tuh gede. Gitu. Di sini ada tabel juga, ada gambar ABC Analysis of Inventory, di mana kalau kita bisa lihat bahwa memang seperti saya jelaskan sebelumnya, kelas A memiliki number of item yang lebih kecil dibandingkan kelas C. Sedangkan kelas C memiliki value lebih kecil dibandingkan kelas A. Nah, jika Anda di kelas A produk itu, maka akan ada pengontrolan secara ketat. Sedangkan untuk yang kelas C akan sedikit longgar, tapi bukan berarti mereka lepas, tapi mesti diperhatikan juga, tapi tidak separah yang di kelas A. Nah, hal yang mesti Anda hafalin, maaf jika ada koreksi juga, nah kata saya salah, karena saya belajar di sini pun menggunakan pemahaman dari saya. Hal yang bisa saya garis bawahin dari tabel yang tadi kan sebelumnya sama ini, itu ada angka yang berbeda. Yang tadi dan ini berbeda, dan jika Anda lihat bahwa ternyata pola yang bisa Anda hafal adalah kelas A tentu memiliki value lebih rendah, tapi di antara angka 10% sampai 20%-an aja. Lalu untuk kelas C jumlahnya tuh sekitar 70%. Lalu untuk value-nya angka atas sekitar 70 sampai ke atas lah gitu. Sedangkan untuk value yang C itu sekitar 10%. Nah, angka ini Anda gunakan hanya untuk sebagai indikator. Apa maksudnya kayak patokan doang, bukan kayak oke, fix semua kelas A masih 70% atau enggak kelas C masih segini persen. Enggak, sebenarnya pada dasarnya itu cuma kayak kurang lebih segini loh. Dan kembali lagi sebenarnya kalau dipelajarin adalah bagaimana perusahaan itu memberikan kebijakan. Bagaimana mereka bisa mengklarifikasikan kelas A, B, dan C. Nah,
Saya akan membahas lebih lanjut bagaimana sih cara menggunakan kelas ABC tadi di kasus ini. Seperti kasus yang telah dijabarkan oleh teman-teman saya di atas, di sini saya membutuhkan 3 buah data, informasi berupa produk, penjualan mereka selama setahunan untuk setiap produknya, dan juga beban biaya setiap produknya seberapa. Nah, namun di contoh kasus yang kita peroleh, angka-angka ini sebenarnya kan nggak ditunjukkan, dan demi kepentingan pemahaman bagi teman-teman di sini, saya menggunakan angka-angka asumsi, di mana asumsi ini saya bukan menggunakan asumsi asal-asalan. Saya mencoba mencari di beberapa sumber di internet, kayak untuk jumlahnya juga saya ada ambil dari paper yang mereka sampaikan seperti aqua galon dan juga aqua 1,5 ml, 1,5 liter, dan juga ada produk-produk lain yang saya cari dari internet. Dan untuk COGS-nya juga saya mencari di internet beberapa. Dan di sini asumsi yang saya ingin tekankan adalah berupa aqua galon. Ini bukan asumsi sebenarnya, ini adalah acuan yang digunakan oleh satu kelompok di bawah nantinya, bahwa aqua galon itu adalah bentuk air dan juga jual galonnya, sehingga sini COGS-nya tentu besar 32.000. Nah, setelah Anda mendapatkan saya akan lanjutin dulu ke penjelasan materi bagaimana itu setelah saya menjelaskan tadi tentang angka-angka ini sendiri. Di tabel pertama tadi udah saya dapatkan nama produknya, annual number of sold setiap tahunnya, dan juga beban setiap unitnya. Setelah Anda mendapatkannya, Anda kalikan jumlah barang yang terjual dan juga bebannya. Setelah Anda mendapatkannya, itu akan mendapat angka berupa annual consumption value atau nilai konsumsi tahunan. Nah, setelah Anda mendapatkan itu, Anda akan mendapatkan sebenarnya kayak seberapa banyak sih angka-angkanya. Tentu tadi kayak aqua galon memiliki unit cost-nya itu lebih besar dan juga dia punya penjualan yang sama, berarti dia akan lebih besar. Di sini kita perlu melakukan pengurutan lebih dahulu kayak bagaimana nilai annual consumption-nya paling tinggi yang mana. Jika Anda telah melakukan perhitungan, tentu yang paling besar adalah di sini ada aqua galon. Maka itu menjadi nomor 1, dan juga paling rendah ternyata adalah aqua gelas plastik yang kecil. Nah, setelah Anda mendapatkan urutan nomor 1 sampai nomor 6, Anda buat tabel baru yang serupa, tapi dengan urutan produknya berbeda. Jadi yang paling atas itu sekarang adalah aqua galon karena dia memiliki annual consumption paling besar, dan yang paling kecil itu adalah aqua gelas plastik. Nah, setelah Anda melakukan pembuatan tabel baru seperti tabel kedua ini, dan juga memasukkan data yang sesuai, baru Anda jumlahkan jumlah annual number of units of sold. Jadi Anda mengetahui semua penjualan satu tahun atas semua jumlah produk. Lalu juga Anda menjumlahkan semua annual consumption value, sehingga Anda mengetahui nilai konsumsi tahunan secara keseluruhan. Gunanya apa? Gunanya adalah Anda akan mengetahui jumlah keseluruhan dalam satu perusahaan, sehingga Anda bisa menggunakan untuk melakukan presentasi nantinya. Pertama, presentasi yang akan kita hitung adalah presentase annual unit of sold. Di sini caranya adalah Anda membagikan annual number of unit sold dengan totalnya. Di sini Anda akan mendapatkan sebesar 19,28% dengan cara 226.734 dibagi dengan 1.176.109 buah. Nah, Anda akan mendapatkan 19,28%. Anda lakukan perhitungan sama ke 5 produk lainnya. Lalu kita akan berpindah pada presentase annual consumption value. Nah, caranya ini sama. Jadi Anda pertama, tadi kan udah jumlah ini. Nah, annual consumption value untuk produk aqua galon nih berapa? 4.667.520.000 dibagi dengan 5 miliar sekian itu. Anda akan mendapatkan 79,59%. Oke, sekarang Anda lakukan hal yang sama kepada 5 produk lainnya. Nah, di sini Anda akan melihat, dua presentase dari unit sold dan juga consumption value. Kendala yang akan muncul adalah ketika Anda mengidentifikasi makna dari sebuah angka ini. Saya udah tahu nih, angkanya 19%, 20%, 79%, 9%. Tapi yang kelas A yang mana? Kelas B yang mana? Nah, ini gunanya tadi yang saya jelaskan sebelumnya, tabel-tabel tadi. Jika kita terfokus pada angka-angka yang tadi, kayak 70%, 80%, itu pasti akan membuat Anda pusing. Kayak, bagaimana ini? Ini kan nggak ada yang benar-benar 70%, nggak ada yang benar-benar 80%. Atau kadang mereka melewatin dari confidence interval kasarnya. Nah, kalau dari cara saya, mohon revisi jika saya salah. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya mengklarifikasikan mereka secara value dan juga dari unit dan juga value. Nah, untuk value, kan tadi saya udah sempat ngatakan kayak polanya adalah dari value itu A itu paling besar, tapi value untuk C itu paling kecil.
Nah, hal yang bisa saya bantu adalah sini untuk menghafalnya deh. Kayak di kelas A kita asumsikan 70%, kelas B itu 20%, dan yang C itu 10%. Nah, berarti kalau Anda menggunakan asumsi yang awal ini yang saya buat tadi, Anda bisa mengatakan bahwa kelas A adalah berupa aqua galon, kelas B itu bisa mencakup aqua botol 600 ml, Click and Go, dan juga botol 1,5 liter. Nah, lalu sisanya berupa aqua botol dan gelas plastik tadi itu berupa kelas C. Itu secara value. Nah, apakah udah selesai? Tentu belum. Kita masih lihat lagi secara cost. Secara unit. Nah, kita lihat tadi. Kalau tadi asumsinya saya awal adalah untuk unit A pasti lebih kecil. B moderat, lalu yang C lebih besar. Kita pakai angka yang sama deh. 10, 20, 70. Yang A itu yang 10, B 20, dan C itu 70. Nah, dari sini tuh kita bisa mengklarifikasi lagi nih. Jadi untuk aqua galon itu 19,28%. Oke, itu fix. Karena tadi kan 10% nih. Terus kita nggak bisa nambah-nambah, karena kalau ditambah sama yang kelas selanjutnya itu 22, berarti udah jauh banget. Berarti kelas A cuma aqua galon. Lalu untuk kelas B, jadi kita mengatakan bahwa kelas B itu cuma sekitar 20%. Berarti di sini kita bisa mengatakan bahwa kelas B cuma mencakup aqua botol. Lalu kelas C yang mana? Berarti sisanya yang aqua Click and Go botol, aqua botol 1,5 liter, aqua botol dan gelas plastik. Nah, di sini Anda akan mendapatkan A dan B, C dari sisi value dan consumption. Hal apa sih yang bisa Anda lakukan? Nah, kalau dari saya menggunakan istilah dan. Jadinya adalah apa yang ada di A, value dan cost itu masih sama. Jadi di sini secara kelas A pasti kelihatan banget tadi kan. Kalau itu yang secara value benar 70 sekian. Untuk di unit juga sekitar 10 sekian lah. Nah, B bagaimana? B ini kan kendalanya adalah tadi pas secara value kita mengatakan bahwa dia aqua botol, Click and Go dan 1,5 liter. Tapi secara unit dia cuma bisa pakai yang aqua botol nih. Nah, di sini saya mengatakan ya udah kita mengambilkan katanya garis tengahnya aja deh. Caranya gimana? Berarti dua produk. Jadi dua produknya kan tadi ada 3 sama 1 kan, berarti ambil 2 aja gitu. Nah, berarti cuma mencakup aqua botol dan Click and Go. Nah, nanti Anda untuk memastikannya lagi, Anda bisa menjumlahkannya gitu. Lalu sisanya tentu kelas C. Ya, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai yang saya jelasin tadi kayak pembagian A, B, C, dan sebagainya, kita berpindah deh ke resultnya aja. Nah, sekarang di result. Jadi ternyata kelas A itu tadi mencakup aqua galon dengan dengan persentase sebesar 79,59%, dan unit saltnya ada 19,28%. Lalu untuk kelas B itu mencakup aqua botol dan Click and Go. Tadi kan sini kita kayak bingung kan, ada kalau secara value 3, kalau secara unit 1, gimana nih? Tadi aku bilang kita ambil garis tengahnya nih, kita ambil 2 aja, aqua botol dan Click and Go. Tapi ingat ya, kita ambil 2 nih bukan berarti kayak gue ambil yang nomor 2, habis aku ambil nomor 4. Nanti angkanya 20% nih. Enggak, kita masih berurutan di sini. Jadi kata udah 1A berarti 2, 3 tuh B, atau enggak 2, 3, 4, atau enggak ya 2 sendiri gitu. Nah, di sini jadinya saya tadi kan bilang kita ambil 2, berarti 2 dan 3. Itu aqua botol dan Click and Go. Kita jumlahin nih, dia punya persentase untuk annual consumption value itu 13,31%. Which is itu masih oke lah untuk secara value lah. Kan tadi kan sebenarnya value-nya harusnya 20%, tapi ini 13%. Masih mendekatin. Lalu kita berpindah pada jumlah unitnya. Di sini unitnya 33,49%. Jadi kita asumsinya kan masih 20%. Kok ini 33 ya udah terlalu jauh nih, udah signifikan aja perubahannya. Ya kita telah lagi kan, nanti aku akan menjabarkan kayak kesimpulan dari pandangan aku sendiri. Lalu untuk kelas C tadi ada 3 buah produk, aqua botol 1,5 liter, 330 ml, dan juga aqua gelas plastik kecil. Secara value mereka cuma 7,10%, dan annual unit sold itu 47,23%. Ini adalah klarifikasi kelas yang akan digunakan oleh agen Tirta tadi. Nah, kesimpulan apa sih yang bisa saya buatkan pada Anda sehingga Anda mungkin bisa mengerti lebih cepat sih. Jadi ya, saya telah melakukan percobaan beberapa kali di beberapa data dan juga membaca di beberapa situs. Bingung saya, karena apa sih cara identifikasi A, B, C kayak angkanya beda-beda semua. Kenapa A ini segini, kok B ini segini, dan C ini segini? Saya itu bingung banget. Karena saya tuh terlalu terpaku kayak angka tadi 10%, 20%, dan 70%.
ternyata pas kita telaah lagi nggak mungkin kayak pasti angka segini. Tapi yang kita bisa katakan adalah mendekatin. Kayak sini Anda bisa lihat deh. Di sini ternyata apa yang sama adalah dengan yang sebelum-sebelumnya adalah sudah polanya. Di mana kelas A itu memiliki value paling besar dan kelas C itu memiliki value paling kecil. Sedangkan kelas B itu kelas secara unit, kelas A memiliki unit yang lebih kecil presentasinya dan kelas C lebih besar. Dan angka pastinya itu nggak ada, tapi dari hitungan kita sendiri, tapi yang mendekati dengan angka-angka tadi yang bisa kita gunakan. Nah, itu kesimpulan bisa saya garis bawahi sih, tapi saya nggak tahu apakah teori yang saya sebutkan atau yang saya jabarkan tadi benar-benar atau salah. Namun hal yang ingin saya minta tolong dari teman-teman serta Ibu Joklan adalah jika ada kesalahan dari penjelasan materi saya, mohon banget diberitahu kepada teman-teman di kelas, mohon dibantu dibenahi. Saya takut saya salah menjelaskan pada teman-teman di sini. Karena pada dasarnya saya juga manusia yang melakukan pemahaman selayaknya manusia pada dasarnya. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya dari NG, lalu juga Erika dan juga Valen. Terima kasih. Economic order quantity merupakan salah satu perhitungan yang digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan perusahaan, di mana variasi yang akan kami gunakan adalah the basic economic order quantity dan production quantity model. The basic economic order quantity digunakan untuk menentukan ukuran pesanan optimal dengan meminimalkan carrying cost dan juga ordering cost. Kedua biaya ini ditimbulkan karena perusahaan melakukan pemesanan barang. Dan data yang kami gunakan hari ini berasal dari data Agen Tirta Indah. Biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemesanan berupa biaya telepon dan biaya fax yang dikenakan masing-masing Rp900 dan Rp10.000, sehingga totalnya menjadi 10.900. Sedangkan berbicara tentang biaya penyimpanan atau biaya pemeliharaan, terdapat 3.350 yang terdiri dari Rp200 untuk biaya penyimpanan, Rp150 untuk biaya fasilitas, dan Rp3.000 untuk biaya pengawasan. Menurut data, tercatat frekuensi pembelian sebanyak 95 kali yang didapat dari jumlah permintaan pembelian bahan baku sebanyak 226.670 buah, di mana dibagikan dengan kuantitas barang pemesanan sebanyak 2.386 buah. Sehingga apabila pemesanan per pesanan dikalikan dengan frekuensi pembelian, maka annual ordering cost mencapai Rp3.035.500. Sedangkan apabila biaya penyimpanan atau pemeliharaan dikalikan dengan kualitas barang pemesanan lalu dibagikan dengan 2, maka menghasilkan annual carrying cost sebesar Rp3.966.550. Oleh karena itu total cost berjumlah Rp5.032.050. Berlanjut pada economic order quantity model, yang dimana dapat memperoleh kuantitas jumlah pemesanan optimum dengan membuat perbandingan antara annual ordering cost dan juga carrying cost, sehingga hasilnya yang didapat sebanyak 1.215 galon. Oleh karena itu total cost menjadi total cost minimum yang dari harga Rp5.032.550 menjadi Rp4.062.525. Tak berhenti di situ, sesuai dengan data yang dimiliki bahwa perusahaan menerima proses pemesanan berjalan 350 hari dalam setahun, maka order cycle time Agen Tirta Indah berupa 2 hari yang merupakan hasil pembagian antara 350 hari dan juga frekuensi pembelian yang optimal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai product quantity model yang merupakan salah satu variasi dari EOQ atau Economic Order Quantity Model, dan juga seringkali disebut sebagai Gradual Usage and Non-Instantaneous Receipt Model. Di model ini diasumsikan bahwa pemesanan akan diterima secara perlahan-lahan dari waktu ke waktu, dan juga kuantitas yang diproduksi akan berkurang pada waktu yang sama pada saat diisi ulang kembali. Maka itu bisa dilihat dari grafik, inventory level akan naik, turun, dan akan naik kembali. Karena pada saat inventory level sudah mulai menurun, akan diisi ulang kembali pada waktu yang bersamaan. Inventory level itu sendiri juga ada 2, yaitu maksimum dan juga average. Maksimum itu rumusnya Q kali 1 kurang D per P, sedangkan average itu setengah dari maksimum. P itu merupakan production rate dan D itu merupakan demand rate. Nah,
Di model ini juga diasumsikan bahwa tidak ada shortage atau kerugian, maka itu demand rate tidak mungkin lebih besar dibandingkan production rate. Dan jika ada kondisi di mana production rate bersama dengan demand rate, maka bisa disimpulkan bahwa pemesanan tidak ada ukurannya. Selanjutnya, merupakan rumus-rumus yang digunakan di product quantity model ini. Dua rumus pertama sudah ada di grafik sebelumnya, yaitu maksimum dan average inventory level. Nah, ada rumus yang beda, yaitu total carrying cost. Total carrying cost itu biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan pemesanan. Ya, nah itu rumusnya itu CCQ per 2 dikali 1 kurang D per P. Dan dalam kasus ini juga harga pemesanan ditandakan sebagai CO. Biasanya untuk setup harga produksi. Nah, ada dua rumus lagi, yaitu total annual inventory cost yang merupakan COD per Q tambah CCQ per 2 dikali 1 min D per P. Dan juga ada Q optimal yang rumusnya itu akar 2 COD per CC kali 1 min D per P. Nah, selanjutnya itu saya sambungkan dengan study case sebelumnya juga, yaitu tentang aqua galon, yang saya asumsikan production rate itu 650 galon per hari, dan juga tokonya itu buka selama 350 hari per tahun. Nah, Q-nya itu Q, D, CO, dan CC itu menggunakan data yang sebelumnya, yaitu Q 2386, D itu 226.670, CO-nya itu 10.900, dan juga CC-nya itu 3.350. Nah, pertama kita harus cari demand rate-nya itu di mana rumusnya itu D per P, yaitu 226.670 per 350. Jadi, demand rate itu 7,63 galon per hari. Dan setelah itu kita bisa mencari Q optimal dengan rumus sebelumnya, dan hasilnya itu 20.113 galon. Dan kita bisa cari total annual inventory cost-nya juga, yaitu 265.677. Selanjutnya kita bisa mencari production run dengan rumus Q per P, dan Q-nya itu menggunakan Q optimal tadi, jadi 20.113 per 650. Jadi jawabannya itu 30,94 hari per year. Dan juga selanjutnya kita bisa nyari number of production runs, yaitu rumusnya itu D per Q. Jadi D-nya menggunakan D informasi sebelumnya, dan juga Q-nya menggunakan Q optimal. Jadi 226.670 dibagi 20.113. Jadi runs-nya itu 11,27 per year. Selanjutnya lagi, kita bisa mencari maksimum inventory level. Ini yang terakhir, yaitu dengan menggunakan rumus yang sebelumnya juga, Q dikali 1 min D per P. Jadi Q-nya itu menggunakan Q optimal, jadi 20.113 dikali dengan 1 min 647,63, yaitu demand rate-nya itu, dibagi dengan production rate 650. Jadi maksimum inventory levelnya itu 73,3350, atau bisa dibulatkan menjadi 73 galon. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solution of EOQ models with Excel. Berdasarkan data yang diperoleh di atas, kami menghitung EOQ analysis menggunakan Excel dengan diketahui demand sebanyak 226.670, ordering cost seharga Rp10.900, carrying cost seharga Rp3.350. Dengan menggunakan formula Excel yang ada pada layar presentasi ini, kami menghitung data key dari data di atas dan memperoleh hasil yang sama dengan cara manual kami menghitung key, yaitu sebanyak 1.214,51 atau 1.215 galon. Selanjutnya, untuk production quantity model juga dapat ditentukan dengan data yang diperoleh di atas, dengan data demand, ordering cost, dan carrying cost yang masih sama dengan data di atas, ditambah dengan data annual days 350 hari yang kami dapatkan dengan mengurangi jumlah tahun dengan hari libur yang diberikan. Kemudian, daily demand rate sebesar 647,63, daily production rate sebanyak 650 galon, dan dengan menggunakan Excel, kami menghitung production quantity model dengan formula quantity, TC, dan maksimum inventory. Pada layar presentasi ini, kami memperoleh hasil yang sama dengan perhitungan manual kami, yaitu Q sebanyak 20.113 galon, TC sebanyak Rp245.677, dan maksimum inventory kami sebanyak 73 galon. Selanjutnya, solution EOQ models with OM tools. Dengan menggunakan OM tools, dapat membantu menyelesaikan berbagai model persediaan.
sehingga memperoleh EOQ models dari data yang diperoleh di atas seperti grafik dan data pada layar presentasi ini. Dengan rumus yang kami gunakan untuk membuat grafik ini dan mencari ordering cost, yaitu dengan rumus CO dikali demand per quantity. Untuk carrying cost sendiri, CC dikali quantity bagi 2, dan total cost sendiri adalah ordering cost yang kami cari di atas tadi, yang CO kali D per quantity, ditambah dengan carrying cost yang kami itu menggunakan rumus di atas dengan CC dikali quantity bagi 2. Sehingga kami memperoleh angkanya dan kami dapat membuat grafik seperti layar presentasi kami. Saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan quantity discount serta quantity discount with constant carrying cost. Pertama-tama, quantity discount sendiri merupakan sebuah insentif yang ditawarkan kepada pembeli dan menghasilkan pengurangan harga barang per unit suatu produk jika dibeli dalam jumlah yang lebih besar. Quantity discount ini seringkali ditawarkan oleh penjual dengan tujuan untuk memikat customer agar membeli barang dengan jumlah yang lebih besar lagi. Sebagai contoh, misalnya seorang penjual menawarkan diskon sebesar 10% jika pembelinya membeli setidaknya 100 barang. Harga eceran barang tersebut adalah $10. Maka, jika seorang pelanggan membeli sebanyak 100 unit, harga yang harus dibayarkan adalah sebesar $900, di mana didapatkan dari $10 dikalikan dengan jumlah barangnya, yaitu 100 unit, dikurangi dengan 10% dari total harga dikurangi dengan $100, maka didapatkan $900. Berikutnya, untuk carrying cost sendiri merupakan biaya yang dibayarkan oleh bisnis untuk menyimpan inventory agar tetap dalam stok. Suatu bisnis dapat saja menimbulkan berbagai biaya pembawa, seperti misalnya pajak, asuransi, biaya karyawan, depresiasi, biaya penyimpanan atau penggantian barang, serta biaya peluang. Bahkan biaya modal yang membantu dalam menghasilkan pendapat. Jika total carrying cost dijumlahkan dengan total ordering cost, maka menghasilkan total inventory cost. Berikutnya, kita akan membahas mengenai contoh soal dari quantity discount. Di sini ada agen Tirta Indah yang berencana untuk memberikan diskon pada pembelian air aqua galon dengan keterangan sebagai berikut ini. Jika kuantitinya 500 hingga 999, maka harganya 45.000. Jika kuantitinya 1000 hingga 1499, harganya adalah 41.000. Dan jika kuantitinya 1500 ke atas, maka harganya adalah 38.000. Dari grafik di PPT ini, kita bisa melihat bahwa jika garis ordering cost dan carrying cost telah ditarik, mereka akan membentuk sebuah titik equilibrium. Dan dari titik ini, kita dapat menyimpulkan bahwa QD optimalnya ada di angka 1215. Di mana jika titik QD optimal ini ditarik ke atas dan dihubungkan dengan masing-masing inventory cost, akan membentuk 3 kurva TC. Antara lain, yang paling atas adalah saat inventory cost tertinggi, yaitu 45.000 dengan kuanti 500 hingga 999. Kemudian TC kedua ada di angka 41.000 dengan kuanti 1.000 hingga 1.499. Dan TC terakhir ada pada angka 38.000 dengan kuanti 1.500 ke atas. Agen Tirta Indah memiliki annual ordering cost atau CO sebesar 10.900 dan annual carrying cost atau CC sebesar 3.350. Maka dengan menggunakan rumus annual ordering cost kali D per Q sama dengan annual carrying cost kali Q per 2 dan dipindahin ruasnya, maka akan didapatkan Q optimum sebesar 1.215. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Q optimumnya adalah sebesar 1.215 dan D adalah sebesar 226.734, di mana perhitungan untuk mendapatkan angka ini sudah dijelaskan lebih lengkapnya oleh teman saya sebelumnya. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, agen Tirta akan memberikan diskon kepada pembelian aqua galon sebesar 45.000 jika membeli 500 sampai 999 pieces. Kemudian 41.000 untuk pembelian 1.000 sampai 1.499 pieces dan 38.000 untuk pembelian 1.500 pieces ke atas. Dengan menggunakan rumus TC minimum sama dengan CO kali D per Q optimum ditambah CC kali Q optimum per 2 ditambah P kali D, maka didapatkan TC minimum ketika agen Tirta Indah memberikan diskon sebesar 41.000 saat pelanggan membeli 1.000 sampai 1.499 galon adalah sebesar 9.297.538.625 rupiah. Namun, karena terdapat diskon yang lebih besar untuk pembelian lebih dari 1.500 unit, maka total cost saat membeli 1.000 sampai 1.499 unit akan dibandingkan dengan total cost saat pembelian lebih dari 1.500 unit. Dengan menggunakan rumus yang sama, TC minimum ketika penjualan di atas 1.500 unit adalah sebesar 8.617.619.035 rupiah. Dengan demikian, karena total cost kedua ini lebih kecil dibandingkan total cost pertama, maka harga diskon maksimum yang dapat diberikan adalah sebesar 38.000 saat penjualan lebih dari 1.500 galon.
Berikut merupakan perhitungan ketika agen Tirta Indah memberikan diskon, di mana hasil perhitungan ini dapat dengan menggunakan rumus Microsoft Office Excel yang mempermudah perhitungan. Perhitungan untuk sel H12, H13, dan H14 yang menjelaskan diskon Q didapat dengan menggunakan rumus if, dan sel I12, I13, I14 yang menjelaskan total cost dihitung dengan menggunakan rumus perkalian dan penjumlahan di Microsoft Office Excel yang sudah dituliskan juga pada slide ini. Hasil perhitungan yang dapat dengan menggunakan rumus Microsoft Office Excel sama dengan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus biasa, yaitu total cost ketika agen Tirta Indah menjual lebih dari 1.500 galon adalah sebesar Rp8.617.619.635, di mana angka ini lebih kecil dibandingkan ketika agen Tirta Indah menjual sebanyak 1.000 sampai 1.499 produk, yaitu sebesar Rp9.297.538.625, sehingga maksimum harga diskon yang dapat diberikan adalah sebesar Rp38.000 ketika menjual lebih dari 1.500 galon. Selanjutnya kita masuk ke reorder point. Reorder point adalah suatu keadaan di mana gudang memerlukan untuk menambah stok sebelum stok yang ada di gudang tersebut habis. Reorder point memiliki rumus yaitu R sama dengan DL, dengan R itu sebagai reorder point, D itu sebagai demand per period, dan L itu sebagai lead time. Untuk grafiknya dapat dilihat pada PowerPoint. Selanjutnya, safety stock dan lead time. Safety stock adalah suatu persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan di dalam gudang. Selanjutnya, untuk lead time adalah tenggang waktu yang diperlukan saat pemesanan bahan baku dan datangnya bahan baku itu sendiri. Waktu tunggu ini dapat bersifat konstan maupun dapat bersifat juga probabilistik. Safety stock memiliki rumus yaitu Z dikali standar deviasi demand dikali dengan lead time. Z adalah number of standard deviation corresponding to service level probability. Itu menggunakan tabel Z. Selanjutnya untuk reorder point with a safety stock, jadi itu bersifat grafik dan grafiknya dapat dilihat pada PowerPoint. Jadi grafiknya sama seperti reorder point yang tadi sebelumnya, namun ditambahkan dengan adanya safety stock di bagian bawahnya. Kemudian saya Anastasia akan menjelaskan mengenai kasus agen Tirta Indah yang dikaitkan dengan reorder point. Dapat dilihat di tabel berikut ini bahwa perusahaan ini mengasumsikan dalam waktu 1 tahun terdapat 365 hari. Dan untuk jumlah pemesanan aqua galon per tahunnya adalah 95 kali, dan untuk waktu antara pemesanan adalah 4 hari. Lalu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, reorder point itu merupakan suatu titik di mana akan dilakukannya pemesanan ulang stok barang untuk mencegah terjadinya kelebihan stok atau kekurangan stok. Dan untuk mengetahuinya, kami menggunakan rumus yaitu R sama dengan L dikali D. Dan untuk perusahaan ini, dapat diketahui pada tabel yang tertera ini bahwa untuk waktu tunggu rata-rata pemesanan per hari atau lead time-nya adalah 8 hari. Dan 8 hari ini didapatkan dari 95 kali pemesanan per tahun tadi dibagi dengan 12 bulan. Lalu diketahui juga untuk pembelian aqua galon per tahunnya adalah sebanyak 145.860 aqua galon. Dan ada juga data bahwa mereka mengasumsikan untuk 1 tahun adanya 365 hari. Sehingga dari data-data ini, kami dapat menemukan dan mendapatkan reorder point-nya, yaitu R sama dengan lead time dikali dengan demand per 365. Karena tadi demand kami itu per tahun, maka kami bagi dengan 365. Atau dikatakan lagi, 8 dikali dengan 145.860 dibagi dengan 365. Sehingga kami dapatkan reorder point untuk aqua galon yaitu 3.196 aqua galon. Dapat disimpulkan bahwa ketika stok barang mencapai 3.196 aqua galon di gudang, maka akan dilakukan pemesanan ulang kembali. Dan untuk pemesanan ulang ini akan berlangsung selama 8 hari. Sehingga jika dilihat dari grafik ini, bahwa sama tunggunya pemesanan barang, maka tentunya stok barang tadi yang 3.196 itu akan terus
dibeli atau turun terus hingga mencapai titik nol. Dan karena itu kami harus melakukan dan mengadakan safety stock untuk mencegah adanya kekurangan stok. Nah, untuk safety stock di perusahaan ini, itu mereka menggunakan service level 95%. Dan dapat disimpulkan Z-nya itu adalah 1,65. Lalu juga diketahui di perusahaan ini, itu mereka standard deviation of daily demand-nya adalah sebesar 250 galon aqua per hari. Sehingga dapat dikatakan untuk safety stock aqua galon ini adalah Z dikali dengan standard deviation dikali dengan lead time. Sehingga mendapatkan angka untuk safety stock-nya 1166,73 aqua galon atau di run off menjadi 1166 aqua galon. Sehingga ketika dilakukannya pengiriman ulang, itu stoknya tidak akan habis atau mencapai titik nol. Karena safety stock ini itu gunanya sebagai persediaan tambahan untuk melindungi dan menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan stok. Lalu untuk grafik yang kami buatkan ini, kami asumsikan bahwa demand-nya itu secara konstan. Karena itu agak berbeda dengan grafik pada slide teori di mana demand-nya itu fluktuatif. Sekarang saya akan menjelaskan untuk order quantity for periodic system-nya. Di sini saya akan menjelaskan kegunaannya untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang harus dibuat. Dari sini kita akan dapatkan rumus di mana rumus tersebut didapatkan lagi angka-angkanya dari agen Tirta yang sudah kami pelajari. Lalu dari angka tersebut terdapat average demand rate sebesar 400, lalu ada fixed time between orders-nya selama 30 hari, lead time selama 8 hari, lalu ada standard deviation of demand-nya sendiri 250 galon per hari, lalu ada juga Z level-nya sebesar 1,65 yang diambil dari service level sebesar 95%. Dan yang terakhir ada inventory in stock sebesar 420 galon per hari. Lalu setelah itu jika dimasukkan angka-angka tersebut, maka akan didapatkan pesanan sebesar 18.972,65 galon per pesanan. Jika dibulatkan bisa menjadi 19.000 jika per pesanan itu diharuskan menjadi 100 galon. Sekian dari saya, terima kasih.